Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya, gas ya. Bab 519 sampai 520. Bab 519. Kebinatangan muncul. Responden telah muncul. Ye Guan memandang Ye Qingqing di depannya dan berkata, "Bibi, kamu sembuh di sini. Aku akan keluar menemuimu." Ye Qingqing sedikit mengangguk. "Hati-hati, Ye Guandao." "Iya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan meninggalkan menara kecil itu. Berbaring di tanah, Ye Qingqing perlahan menutup matanya dan membiarkan pohon suci alami menyembuhkan tubuhnya. Saat pohon suci alami sembuh, luka di tubuhnya tiba-tiba pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di luar, setelah Ye Guan meninggalkan menara kecil, dia melihat seorang pria paruh baya tidak jauh dari situ. Ketika dia melihat pria paruh baya ini, dia langsung terpana. Pria paruh baya ini tidak lain adalah Tuan Tanpa Batas. Melihat Ye Guan yang tercengang, Tuan Tanpa Batas tersenyum dan berkata, "Apakah kamu terkejut?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Lord Wubian berkata, berbicara sambil berjalan. Saat dia berbicara, dia berbalik, melambaikan lengan bajunya, dan perlawanan ruang dan waktu di kejauhan diguncang olehnya. Lalu dia membawa Ye Guan dan menghilang di ujung ruang dan waktu di kejauhan. Dalam perjalanan, Ye Guan melihat ke arah Wu Bianzu, dan Wu Bianzu berkata dengan tenang, "Tuan Penadao datang menemui saya ketika saya berada di Blue Star." Ye Guan mengangguk sedikit, dan kemudian dia teringat bahwa Master Penadao berkata pada saat itu bahwa dia ingin menemukan seseorang, dan orang ini harusnya adalah Tuan Tanpa Batas. Ye Guan bertanya, "Senior, bukankah dia tidak mau?" Boneless Lord tertawa kecil. "Itu memang benar pada awalnya. Tapi kemudian aku tiba-tiba menyadari." Saat dia berbicara, dia melihat ke ujung sungai waktu yang panjang di kejauhan dan berkata dengan lembut, "Ambisi seseorang harus menjadi jalan bintang di alam semesta." Ye Guan tiba-tiba berkata, "Apakah dia memberimu manfaat?" Ekspresi Tuan Tanpa Batas membeku. "Kamu melirik ke arah Guru Tanpa Batas, dan Master Penadao pasti telah memberikan manfaat kepada orang ini." Boneless Lord tersenyum dan berkata, "Tentu ada manfaatnya, tapi saya melakukannya lebih karena iman." "Iman? Hei, apa ekspresimu? Sama seperti ayahmu, saya tidak pernah berbohong." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan Tanpa Batas tiba-tiba berkata dengan serius, "Situasinya agak serius sekarang. Orang-orang kuat dari alam semesta sejati dan orang-orang kuat dari alam semesta Guangxuan telah dihalangi oleh mereka. Dengan kata lain, baik alam semesta sejati maupun alam semesta Guangxuan tidak dapat dihalangi oleh mereka. Diandalkan sekarang." Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya mendengar dari bibi saya bahwa Xiao Bai dan Arya telah keluar untuk menyelamatkan." Tuan Tanpa Batas menatap Ye Guan dengan ringan. Mereka bahkan tidak bisa mengandalkannya. "Kamu Guan," Boneless Lord berkata lagi, "jika mereka tidak menimbulkan masalah, itu akan menjadi bantuan terbesar bagi Anda." Ye Guan menghela nafas pelan. Dia benar-benar tidak percaya pada Xiao Bai dan Arya.
Kedua orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Mereka sangat berhati besar, dengan kata lain, mereka sama sekali tidak mengetahui keseriusan masalah ini. Di mata mereka, cucu mereka seharusnya baik-baik saja. Tidak ada alasan, bagaimanapun, tidak akan terjadi apa-apa. Ye Guan menghela nafas lagi. Aku tidak tahu di mana kedua anak kecil ini sekarang. Apakah mereka masih mengingat diri mereka sendiri? Di suatu tempat di laut tanpa batas, jauh di bawah tanah, Arya berjalan maju perlahan. Arya sedang menjilati manisan Hao, dan Xiao Bai sedang duduk di bahunya. Tidak lama setelah pergi, mata Xiao Bai tiba-tiba berbinar dan cakar kecilnya melambai dengan cepat. Arya berhenti dengan cepat dan melihat ke kejauhan. Ribuan kaki di depan mereka, ada istana bawah laut. Istana itu sangat besar, seperti binatang buas. Pada saat ini, cakar kecil Xiao Bai tertancap di kejauhan. Ledakan, pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba naik ke langit dari istana. Dan kemudian, cahaya redup tiba-tiba terbang, dan akhirnya mendarat dengan mantap di depan Xiao Bai dan Arya. Itu labu ungu. Xiao Bai memandangi labu itu, lalu mengambilnya dan menyimpannya. Arya mengangguk sedikit, lalu pergi bersama Xiao Bai. Setelah meninggalkan laut, Xiao Bai sepertinya merasakan sesuatu, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia mengarahkan kaki kecilnya ke kanan dan melambaikannya dengan cepat. Arya ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Sepertinya kita harus menyelamatkan cucu kita." Xiao Bai berkedip dan melambaikan cakar kecilnya dengan cepat, tidak tahu apa yang dia ungkapkan. Arya berpikir sejenak dan berkata, "Cucuku seharusnya baik-baik saja, kan?" Xiao Bai berkedip dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak yakin apakah cucunya akan baik-baik saja. Secara teoritis, itu seharusnya baik-baik saja. Arya tiba-tiba berkata, "Lempar koin untuk mengambil keputusan. Kalau kepala, kita akan selamatkan cucunya. Kalau ekor, kita akan dapatkan hartanya dulu, baru selamatkan cucunya." Xiao Bai mengangguk dengan cepat, menunjukkan bahwa metode ini baik-baik saja. Jika ada kesalahan, itu semua salah koinnya. Jika An Nanjing ingin disalahkan pada saat itu, dia akan menyerahkan koinnya. Koin, Arya tiba-tiba mengeluarkan koin perak. Dia menjentikan ibu jarinya. Dan koin itu tiba-tiba terbang hingga ketinggian 10 kaki. Akhirnya, koin itu mendarat dengan kuat di telapak tangannya. Kedua lelaki kecil itu melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah kepala. Depan, Arya dan Xiao Bai berkedip. Kali ini, Arya tiba-tiba berkata, "Tembak lagi, yang terbaik dari 3 game." Anak baru, di sungai waktu yang panjang, Ye Guan mengikuti tuan yang tak terbatas melawan arus waktu. Dia tidak bisa membantu, jadi dia kembali ke menara kecil. Di sebelah Ye Qingqing, Ye Guan duduk dengan tenang. Pada saat ini, Ye Qingqing telah pulih dari luka-lukanya di bawah penyembuhan pohon suci alami. Dan wajah aslinya yang pucat menjadi sedikit lebih cerah. Memikirkan nyawa Ye Qingqing yang menyelamatkannya sebelumnya, Ye Guan tiba-tiba merasa sedikit takut. Jika dia tidak kembali, bibi ini akan mengungkapkan di mana dia berada. Pada saat ini,
Ye Qingqing tiba-tiba membuka matanya, dan Ye Guan buru-buru bertanya, "Bagaimana?" Ye Qingqing meliriknya dan berkata, "Pohon suci alamimu sangat bagus, ia pulih dengan sangat cepat." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Itu bagus." Ye Qingqing bertanya, "Orang yang datang adalah Tuan tanpa batas?" Ye Guan mengangguk, "Ya." Ye Qingqing sedikit mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Bibi, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu." Ye Qingqing menatap Ye Guan. "Apa?" Ye Guan berkata dengan serius, "Jangan mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku lain kali. Jika sesuatu terjadi padamu, ayahku pasti tidak akan melepaskanku." Mata Ye Qingqing berangsur-angsur menjadi dingin. "Jadi, kamu takut ayahmu akan menghukummu? Jadi kamu tidak ingin terjadi apa-apa padaku?" Ye Guan tercengang saat mendengar ini. Pemikiran bibi ini sungguh keterlaluan. Ye Guan berkata cepat, "Tentu saja aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu." Ye Qingqing menatapnya tanpa berbicara. Pukulan Ye Guan sedikit tidak wajar, dan sangat sulit menghadapi bibi ini ketika dia sedang marah. Setelah beberapa saat, Ye Qingqing berkata dengan tenang, "Awalnya aku datang untuk membantumu karena ayahmu, tapi itu tidak terjadi lagi." Ye Guan mengangguk sedikit, "Tidak peduli apa, aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu, Bibi. Selain itu, aku berharap jika terjadi sesuatu di masa depan, kita akan menghadapinya bersama. Bahkan jika kamu mati, itu tidak akan berarti apa-apa. Jika kamu mati menyelamatkanku, aku tidak akan melakukannya sendiri. Aku akan hidup dengan ketenangan pikiran." Ye Qingqing meliriknya dan berkata, "Saya tidak terlalu memikirkannya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama." Ye Qingqing berkata dengan lembut, "Saya tidak menginginkan ibu mertua saya. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Apakah Anda mengerti?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Dia tahu bahwa bibi ini harus pemarah dan tidak bisa menghadapinya. Kalau tidak dia akan melawannya sampai mati. Ye Qingqing tiba-tiba bertanya, "Apa rencana Master untuk Dao Pen?" Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan tanpa batas hanya mengatakan bahwa dia akan membawa kita ke tempat khusus. Adapun di mana, dia sendiri tidak terlalu jelas. Dia mengatakan bahwa Master Pena Dao besar dapat membuat pengaturan dengan bebas." Ye Qingqing sedikit mengangguk. Ya, pada saat ini, Ye Guan sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba merobek pakaiannya, memperlihatkan tubuh kuatnya. Ye Qing sedikit mengernyit. "Apakah kamu ingin menunjukkan sifat kebinatanganmu?" Ah, Ye Guan tercengang. "Apa-apaan? Kebinatangan akan keluar?" Ye Qingqing menatap Ye Guan dengan mata dingin. "Aku bibimu." Ye Guan tiba-tiba menyela Ye Qingqing. "Aku ingin kamu melihat garis-garis apa yang ada di tubuhku ini. Apa yang kamu pikirkan? Sial." Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba merasa Ye Qingqing sangat menakutkan. Mendengar kata-kata Ye Guan, wajah Ye Qingqing memerah, tapi segera menjadi dingin lagi. "Kalau begitu kamu tidak bisa mengatakannya dulu lalu melepas pakaianmu?" Wajah Ye Guan ditutupi garis-garis hitam.
bagaimana saya tahu bahwa pikiran Anda begitu bijaksana? Yang lain benar-benar mati rasa. Ye Qingqing berkata lagi, ini semua salahmu. Ye Guan tidak berbicara dan tidak berani berbicara. Ye Qingqing memelototinya, lalu melihat tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening, tubuh yang fana. Ye Guan mengangguk, ya, setelah garis keturunanku terbangun, garis keturunan ini telah membentuk tubuhku. Bibi, apakah kamu tahu tubuh fana ini? Ye Qingqing berkata, saya tahu sedikit. Ye Guan dengan cepat berkata, katakan padaku. Ye Qingqing meliriknya, dan kemudian berkata, hanya dengan darah fana seseorang dapat memiliki tubuh fana, dan sejauh ini, hanya satu orang yang memiliki tubuh fana. Ye Guandao, bibi dengan rok polos. Ye Qingqing mengangguk, iya. Ye Guan bertanya lagi, apa yang istimewa dari tubuh fana ini? Ye Qingqing menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ye Guan mengerutkan kening. Ye Qingqing berkata, hanya wanita itu yang memiliki fisik ini. Selain dia, saya belum pernah melihat orang lain memilikinya. Dan baginya, fisik dan hal-hal lain hanyalah awan. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa gunanya fisik ini. Ye Guan terdiam. Ye Qingqing melirik ke arah Ye Guan dan berkata, mengapa kamu cemas? Tubuh fanamu akan segera berhasil terbentuk. Mengapa kamu tidak menunggu lebih lama lagi? Ye Guan mengangguk. Sekarang dia hanya bisa menunggu. Namun, dia masih sangat penasaran dengan tubuh fana ini. Hanya bibi Sukun yang memilikinya. Pasti sangat tidak wajar. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak menantikannya. Ketika tubuh fana sudah terbentuk sempurna, itu akan menjadi hari pembantaian. Setelah membaca ini, dia tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Ye Qingqing melirik ke arah Ye Guan, bukankah hal yang membuatmu bergairah itu hanyalah manusia biasa? Ye Guan tersenyum dan menolak menyinggung perasaannya. Bibi ini memiliki temperamen yang sangat buruk, dan dia akan memukul orang ketika dia merasa cemas. Saat ini, suara Tuan tanpa batas datang dari luar. Dia omong, kita di sini. Mengambil rambut, alis Ye Guan tiba-tiba berkerut. Bab 520. Atas nama ayah. Setelah Ye Guan meninggalkan menara kecil, Tuan tanpa batas berhenti. Ye Guan memandang ke arah Tuan tanpa batas. Dan Tuan tanpa batas melihat ke kanan, di mana dinding waktu dan ruang telah dibelah olehnya. Lord Boneless berkata, ayo pergi. Dengan mengatakan itu, dia membawa Ye Guan dan langsung menghilang. Segera, keduanya muncul di wilayah laut, yang tidak terbatas dan tidak terlihat ujungnya. Ye Guan bertanya, apa ini? Tuan tanpa batas menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ye Guandao, di mana pemilik Dadao Pen sekarang? Tuan tanpa batas berkata, saya dihentikan oleh seseorang. Ye Guan sedikit mengernyit, pemimpin sekte sebelumnya. Tuan tanpa batas mengangguk. Ye Guan terdiam. Pemilik Dadao Pen mungkin akan bernasib buruk. Boneless Lord berkata, dia tidak bisa membantumu secara terbuka. Setidaknya, dia tidak bisa membantumu secara pribadi. Jadi dia hanya bisa membantumu membuat rencana. Ye Guan mengangguk. Oke,
Tuan tanpa batas membawa Ye Guan dan menghilang. Segera, mereka berdua mencapai kedalaman dasar laut. Setelah menyelam hingga kedalaman puluhan ribu kaki, mereka melihat jurang besar jauh di dasar laut. Jurang laut, Ye Guan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menyelam ke dalam jurang. Namun, begitu kesadaran spiritualnya menyelinap ke tepi jurang, kesadaran itu dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Melihat pemandangan ini, alis Ye Guan tiba-tiba berkerut. Dia menoleh ke arah Wu Bianzu, yang menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Dia hanya memintaku untuk membawamu ke sini. Ye Guan Dao, ayo masuk dan melihat. Boneless Lord segera menggelengkan kepalanya. Masuklah sendiri. Ye Guan tercengang. Boneless Lord berkata dengan serius, masih banyak hal yang harus aku lakukan. Jadi jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Ye Guan tercengang. Apa-apaan, penguasa tanpa batas tidak berhenti sama sekali, berbalik dan menghilang di ujung galaksi. Ye Guan benar-benar terdiam. Jurang ini mungkin berbahaya. Masuk sekarang? Tentu saja tidak. Ye Guan memutuskan untuk menunggu Ye Qingtang pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Bagaimanapun, Ye Qingtang sedang pulih dari luka-lukanya di menara kecil dan dia pulih dengan sangat cepat. Ye Guan melihat ke jurang di kejauhan lagi. Jurang itu lebarnya puluhan ribu kaki, sangat gelap, dan sangat menakutkan untuk dilihat. Dia berpikir sejenak, lalu melepaskan kesadaran spiritualnya lagi untuk memasuki jurang maut. Namun, seperti sebelumnya, begitu kesadaran spiritualnya mendekati jurang maut, kesadaran spiritualnya langsung diblokir oleh kekuatan misterius dan tidak dapat maju setengah inci lagi. Ye Guan mengerutkan kening. Dengan cara ini, sekitar setengah jam kemudian, Ye Qingqing muncul di samping Ye Guan. Dia melihat ke arah jurang laut. Ye Guan bertanya, apa yang bibi temukan? Setelah Ye Qingqing merenung sejenak, dia berkata, ada bau yang berbahaya. Bau berbahaya? Ye Guan tampak terharu dan memiliki keraguan di dalam hatinya. Akankah pemilik Dao Dao Pen menipu dia? Jelas tidak. Ye Qingqing berkata, ayo pergi dan lihat. Ye Guan mengangguk. Keduanya berdiri dengan pedang mereka dan langsung menuju jurang maut. Segera, keduanya berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dalam jurang laut. Begitu mereka memasuki jurang, Ye Guan merasakan tekanan aura yang mengerikan, yang datang dari bagian terdalam jurang. Ye Guan menunduk dan melihat bagian terdalam dari jurang, ekspresinya cukup serius. Saat ini, Ye Qingqing tiba-tiba berkata, jangan khawatir. Ye Guan mengangguk, ya, semakin jauh ke bawah, semakin kuat tekanan auranya, dan tekanan aura ini tidak terpancar secara aktif. Saat ini, Ao Qian tiba-tiba berkata, hati-hati. Ye Guan mengangguk. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan dan Ye Qing secara bertahap melambat, dan aura penindasan mereka menjadi semakin kuat. Ekspresi Ye Guan sangat serius. Sekitar seperempat jam kemudian, Ye Guan dan Ye Qingqing berhenti. Di bawah jurang, ada seekor binatang hitam besar melayang. Binatang penyu, terdapat cangkang kura-kura tebal di punggung binatang raksasa ini. Sangat besar.
panjang dan lebarnya ribuan kaki, dan sangat tebal. Ye Guan sedikit bingung. Mungkinkah ini hewan peliharaan yang ditemukan sendiri oleh pemilik Dadao Pen? Pada saat ini, binatang penyu itu tiba-tiba bergetar, dan dalam sekejap, seluruh wilayah laut mendidih. Binatang kura-kura itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Guan dan Ye Qingqing. Matanya pertama-tama tertuju pada Ye Qingqing sejenak, dan kemudian menatap Ye Guan. Ketika dia melihat Ye Guan, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Ye Guan membungkuk sedikit. "Senior," Turtle Beast berkata, "apakah Master Great Dao Pen memintamu untuk datang?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Wajah kura-kura itu tanpa ekspresi. "Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" Mendengar ini, Ye Guan langsung mengerti. Inilah penolong yang ditemukan oleh pemilik Dadao Pen untuk dirinya sendiri. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Jaga aku tetap aman." Setelah selesai berbicara, dia berhenti dan berkata lagi, 100 tahun. 100 tahun, Turtle Beast melirik Ye Guan dan sedikit mengernyit. Apakah sesederhana itu? Ye Guan mengingatkan, "Senior, saya punya beberapa musuh, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan." Binatang penyu itu berkata pelan, "Benarkah?" Ye Guan mengangguk, "Iya." Binatang penyu itu mencibir, "Mengapa, ketika penguasa Dao Brush memintamu untuk datang, dia tidak memberitahumu siapa aku?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak." Binatang penyu itu menatap Ye Guan. "Saya adalah binatang leluhur penyu hitam." Brengsek. Ye Guan tiba-tiba terkejut. Matanya membelalak tak percaya. Senior adalah binatang leluhur penyu hitam yang legendaris. Ye Qingqing melirik Ye Guan dan berkata dengan energi misterius, "Apakah kamu kenal dia?" Ye Guangxuan Qi berkata, "Aku tidak mengenalmu." Mulut Ye Qingqing sedikit bergerak. Melihat ekspresi terkejut Ye Guan, leluhur penyu hitam merasa sangat nyaman, dan segera berkata, "Tidak perlu melindungimu selama 100 tahun, katakan saja siapa musuhmu, dan aku akan membantumu menghadapinya secara langsung." Ye Guan Dao, "Senior, mereka mengejarku, dan mereka akan segera tiba." Binatang leluhur penyu hitam berkata, "Itu benar." Ye melirik ke arah binatang leluhur penyu hitam, lalu berkata dengan kekaguman di wajahnya, "Senior, melihat sungai waktu yang luas, seharusnya tidak ada orang kuat yang bisa menjadi lawanmu, kan?" Binatang leluhur penyu hitam berpikir sejenak, lalu berkata, "Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa ia tidak terkalahkan, memang benar tidak ada lawan." Ye Guan diam. "Kamu bilang palu, bukankah ini berarti Anda merasa tidak terkalahkan?" Binatang leluhur penyu hitam tiba-tiba merasa bingung dan berkata, "Master dari Dao Brush memintaku melakukan hal sederhana seperti itu. Ini agak tidak sesuai dengan gayanya." Kamu melirik ke arah binatang leluhur penyu hitam dan berkata, "Senior, apakah kamu berhutang budi kepada Master Dadao Pen?" Binatang leluhur penyu hitam mengangguk. "Aku kalah taruhan dengannya saat itu, jadi aku berhutang budi padanya. Dia memintaku melakukan sesuatu untuknya di masa depan." Ye Guan sedikit mengangguk. "Itu dia,
Binatang leluhur penyu hitam tiba-tiba melihat ke arah Ye King King. Gadis di sebelahmu merasa cukup kuat. Ye Guan tersenyum tipis. Ini bibiku. Binatang leluhur penyu hitam mengangguk sedikit. Hanya kamu yang cukup lemah. Ekspresi Ye Guan membeku. Orang ini tidak pandai mengobrol. Binatang leluhur penyu hitam itu tiba-tiba bertanya, di mana penguasa pena Dao Agung? Ye Guan Dao, dia sibuk, dia akan datang setelah selesai. Binatang leluhur penyu hitam mengangguk dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi pada saat ini, tekanan aura yang menakutkan tiba-tiba datang dari atas kepalanya. Melihat adegan ini, kelopak mata Ye Guan melonjak. Orang-orang ini datang begitu cepat. Cahaya dingin melintas di mata binatang leluhur penyu hitam. Ayo pergi. Saat ia berbicara, ia perlahan naik ke langit, dan dalam sekejap, seluruh lautan tak berujung bergulung secara langsung, dan gelombang naik ke langit, seperti air terjun yang membentang ke langit, yang sangat menakutkan. Segera, Ye Guan dan Ye King King dibawa keluar dari jurang oleh binatang leluhur penyu hitam. Begitu mereka muncul di atas laut, mereka melihat kota kuno yang dipimpin oleh mereka melawan arus. Dan di antara mereka, ada 5 kaisar, ada juga prajurit elit dari suku kuno. Ketika binatang leluhur penyu hitam keluar dan melihat barisan ini, ia langsung tercengang. Jelas, tidak menyangka begitu banyak orang yang memburu Ye Guan. Binatang leluhur penyu hitam menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, yang berkata, "Senior, merekalah yang mengejarku." Binatang leluhur penyu hitam sedikit bingung. Begitu banyak orang yang mengejarmu? Ye Guan mengangguk. Ya, binatang leluhur penyu hitam menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, tiba-tiba terasa ada yang tidak beres. Awalnya aku mengira hanya ada 1 atau 2 orang yang mengejar orang di depanku ini. Tapi aku tidak menyangka jumlahnya begitu banyak, dan mereka semua sangat kuat. Ini tidak normal. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, dia hanya bisa bertaruh pada kualitas binatang leluhur penyu hitam. Tianji, ketika Guzen dan yang lainnya melihat binatang leluhur penyu hitam, alis mereka tiba-tiba berkerut. Mereka tidak menyangka bahwa binatang leluhur penyu hitam yang legendaris ada di sini. Mungkinkah orang ini satu grup dengan Ye Guan? Memikirkan hal ini, wajah Guzen tiba-tiba menjadi sangat jelek. Di samping kota kuno, Kaisar Yuantian tiba-tiba berkata, "Binatang leluhur penyu hitam, siapa kamu dan Ye Guan ini?" Binatang leluhur penyu hitam berkata dengan suara yang dalam, "Mengapa kamu mengejar orang ini?" Kaisar Yuantian berkata, "Dia adalah pendukung cara-cara yang baik. Advokat perbuatan baik." Setelah mendengar perkataan Kaisar Yuantian, binatang leluhur penyu hitam tampak tenang. Karena ia mengetahui bahwa pemilik Dao Brush adalah pendukung jalan yang baik. Oleh karena itu, wajar jika Ye Guan menjadi pendukung kebaikan jalan. Setelah binatang leluhur penyu hitam terdiam untuk waktu yang lama, dia memandang Kaisar Yuantian, "Bisakah Anda memberi saya wajah?" Kaisar Yuantian menggelengkan kepalanya. "Binatang leluhur penyu hitam, tahukah kamu siapa yang ada di belakang kita?" Mendengar ini, mata binatang leluhur penyu hitam tiba-tiba menunjukkan keganasan.
Apa, kamu mengancamku? Kaisar Yuantian berkata dengan tenang, binatang leluhur penyu hitam, saya tidak memiliki keluhan atau dendam terhadap Anda. Saya tidak punya waktu untuk mengancam Anda. Saya ingin memberitahu Anda bahwa di belakang kami ada sekte masa lalu dan pemimpin sekte masa lalu. Pemimpin sekte yang lalu mendengar kata-kata Kaisar Yuantian, ekspresi binatang leluhur penyu hitam langsung berubah. Dia tidak bisa mengalahkan wanita ini. Melihat binatang leluhur penyu hitam seperti ini, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Pria ini takut dia akan melarikan diri ketika mendengar nama wanita itu. Setelah membaca ini, Ye Guan segera berkata, "Senior, di masa lalu, Master Sekte bukanlah masalah besar. Master Pena Dao Dao berbeda 50-50 dari dia." Pemilik Dao Pen. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Kaisar Yuantian mengerutkan kening dan menatap Ye Guan. "Apakah kamu yakin?" Ye Guan berkata dengan serius, "Tuan Pena Dao tidak hanya menguasai Dao, tetapi juga menghancurkannya. Kekuatannya tidak terkalahkan." Binatang leluhur penyu hitam ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Benarkah?" Ketika Ye Guan hendak berbicara, Kaisar Yuantian berkata dengan suara yang dalam, "Ye Guan, jangan berbicara berdasarkan hati nurani." Ye Guan berkata dengan serius, "Saya melihat mereka berkelahi. Itu benar-benar 50-50. Saya bersumpah atas nama ayah saya. Setiap orang bersambung."